Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel YouTube Andra Juansa. Nah, pada video kali ini kita masih membahas seputar menservis laptop. Namun di video kali ini kita akan mengganti keyboard laptop Asus. Dan laptop Asus ini tipenya adalah Asus X441U. Nah, langsung saja ya kita akan menggantinya. Tetapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru menonton channel ini, untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, untuk masalahnya laptop Asus ini ada beberapa tombol yang tidak berfungsi lagi ya. Jadi kata si pemilik, jika ingin mengetik dia terganggu karena ada beberapa tombol yang tidak berfungsi. Nah, jadi harus diganti ya. Nah, untuk menggantinya, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka semua baut yang ada ya. Biasanya laptop Asus model seperti ini, bautnya itu hanya ada di bawahnya saja. Jadi buka semua bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun. Nah, jika dirasa sudah dibuka semua bautnya, maka langkah selanjutnya adalah membuka casingnya. Nah, untuk membuka casing ini teman-teman cukup gunakan kartu ya, kartu seperti ATM atau kartu-kartu yang mirip-mirip ATM itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya, lalu buka perlahan. Nah, hati-hati ya teman-temannya, jangan sampai terjadi patah serpihan penguncinya itu, atau jangan sampai terkena goresan laptopnya itu. Lakukan secara hati-hati dan pelan-pelan. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah membuka fleksibel keyboardnya ya. Buka fleksibel keyboard dan fleksibel touchpadnya. Nah, jika sudah dilepaskan, kita singkirkan dulu laptopnya ya. Kita fokus pada ganti keyboardnya saja, karena di sini kita akan mengganti keyboardnya. Jadi laptopnya kita singkirkan dulu. Nah, untuk membuka keyboardnya ini, kita yang diperlukan adalah obeng ya, obeng minus. Nah, perhatikan video bagaimana cara membuka keyboardnya menggunakan obeng minus. Caranya adalah perhatikan sisi-sisi yang kosong ya. Perhatikan video ya bagaimana cara membuka keyboard menggunakan obeng minus. Nah, jika sisi sampingnya sudah dilepaskan, maka langkah selanjutnya adalah menarik keyboard itu pelan ya, dengan cara tangan kanan itu menekan plastik di bawahnya dan tangan kiri itu menarik keyboard secara perlahan, agar tangan kanan itu berfungsi agar tidak terjadi patah ya saat kita menarik keyboardnya. Nah, bersihkan dulu tempat kita bekerja. Nah, setelah itu teman-teman bersihkan serpihan ya plastik yang masih tersisa seperti di video itu dengan menggunakan tang jepit, tang atau tang buaya itu juga bisa. Nah, perhatikan, bersihkan sisa-sisa plastik yang masih menempel itu dengan tang. Hal ini bertujuan agar waktu kita memasang keyboard baru itu tidak akan terganggu oleh plastik kecil ini ya. Jadi dia akan pas masuknya, tidak akan terganggu dengan plastik kecil yang masih ada ini. Jadi bersihkan dulu menggunakan tang. Jika sudah, kita coba langsung masang dengan keyboard baru. Tapi sebelum teman-teman membeli keyboard baru, pastikan teman-teman membeli keyboard yang sama dengan keyboard teman-teman yang lama ya. Jangan sampai ada perbedaan dari bentuk, fisik ataupun dari fleksibelnya.
nanti takutnya tidak sama dan tidak bisa digunakan. Oke, jika teman-teman rasa keyboard baru itu sama dan bisa dipasang, maka langkah selanjutnya adalah memasang keyboard itu sendiri. Nah, untuk memasang keyboard ini kita cukup menggunakan alat pelekat ya atau lem. Nah, di sini saya menggunakan lem tembak. Jadi untuk memasang keyboard ini, keyboard tanam ini, lem tembak mungkin salah satu pilihan terbaiknya ya. Selain kuat, lem tembak juga mudah digunakan serta nyaman ya dibanding dengan penggunaan solder. Nah, perhatikan ya teman-teman ya, bagaimana cara saya menggunakan lem tembak ini untuk melekatkan keyboard pada papan casingnya. Jadi perlihatkan baik-baik. Nah, untuk caranya itu teman-teman letakkan lem sedikit di keyboardnya itu, lalu tekan pakai jari ya dengan kuat agar menempel dengan kuat juga. Jadi teman-teman langsung saja menempelkan lemnya sedikit saja ya teman-teman, lalu menekannya dengan jari. Lakukan hal itu pada semua lubang untuk melekatkan keyboard pada papan casingnya itu. Nah, saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin menggunakan lem tembak juga harus berhati-hati ya. Dalam apapun kita harus berhati-hati, karena lem tembak ini sangat panas ya, dan jangan sampai teman-teman mengena, dan jangan sampai teman-teman terkena luka bakar yang serius. Nah, jika sudah memasang atau melekatkan keyboard pada papan casing, maka langkah selanjutnya adalah cukup membersihkan jaring-jaring lem tembak saja, jangan sampai mengganggu casingnya ya. Nah, bersihkan jaring-jaring yang tersisa agar lebih rapi. Nah, sebelum memasang casing, ada baiknya teman-teman mengecek dulu apakah ada tombol yang rusak atau tombol yang keras. Jadi teman-teman cek dulu ya, apakah berfungsi semua jika ditekan, atau ada yang keras, atau ada yang sangat lembut, tidak normal. Jadi cek dulu terlebih dahulu sebelum memasangnya. Nah, jika dirasa sudah keyboardnya itu tombolnya tidak ada yang tertekan, keras atau lembek, nah, jika proses pemasangan keyboard sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah memasang kembali papan casing keyboard pada laptop. Colokkan fleksibelnya kembali, fleksibel keyboard dan fleksibel touchpadnya. Jadi jangan sampai lupa untuk kedua hal itu.
Nah, jika sudah dipasang, maka langsung saja dihidupkan. Kita cek apakah berfungsi keyboardnya. Langsung saja ya dihidupkan. Jangan dibautkan dulu, kita hidupkan saja terlebih dahulu untuk mengecek apakah keyboardnya berfungsi terlebih dahulu. Untuk mengecek keyboardnya berfungsi atau tidak. Nah, setelah saya hidupkan, ternyata touchpadnya tidak berfungsi. Maka untuk solusi seperti ini, biasanya kita cukup merestart dan masuk ke BIOS saja. Cukup merestartnya saja, dan touchpad pun akan kembali berfungsi seperti semula. Nah, untuk teman-teman, untuk mengeceknya ini teman-teman bisa menggunakan manualnya seperti menggunakan Notepad atau dengan menggunakan Microsoft Word. Tetapi cara itu tidak maksimal ya, karena ada beberapa tombol yang tidak akan bisa kita cek jika menggunakan Microsoft Word. Jadi kita menggunakan sebuah aplikasi yang nantinya akan berfungsi untuk mengecek seluruh tombol keyboard kita. Apakah berfungsi semua, apakah tidak. Cek satu persatu teman-teman ya, jangan sampai ada ketinggalan. Jika dirasa keyboardnya bagus, berfungsi semua, normal, dan tidak ada kecacatan, maka teman-teman bisa memasang kembali secara rapat. Bisa memasang kembali ya casingnya. Langsung matikan, dan langkah terakhir adalah memasang kembali casingnya. Jadi langkah terakhir adalah memasang kembali casingnya. Nah, untuk memasang casingnya itu teman-teman cukup rapatkan saja casingnya menggunakan jari, dan untuk terakhir kita bautkan saja casingnya dengan menggunakan baut yang telah kita lepaskan tadi. Kita pasang semua bautnya, jangan sampai ada ketinggalan. Nah, jika sudah, hidupkan, dan kita sudah berhasil mengganti keyboard laptop tanam sendiri. Nah, cara ini bisa teman-teman terapkan di laptop sendiri atau dalam membantu temanmu atau saudaramu ketika ada laptop atau netbook yang keyboardnya rusak. Jadi teman-teman bisa membantu menggantinya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.